Digitalisasi Pak sebagai salah satu bentuk efisiensi dari industri perbankan. Baru-baru ini LPS meluncurkan pilot project proyek pengembangan IT 100 untuk BPR dan BPRS ya. Mungkin tanggapannya terlebih dahulu dalam hal ini seperti apa serta kesiapan dari perusahaan Anda untuk berpartisipasi ke Pak Irianto dulu. Oke. Sebelumnya perlu saya jelaskan. Saya sudah pernah membuat seperti itu di tahun 2010 melalui Bank Andara. Oh, oke. Jadi Bank Andara itu diciptakan karena atas dukungan dari Bill Gates and Melinda Foundation untuk bagaimana menjadi bank of bank. Jadi bank yang di bawahnya itu customernya adalah bank, artinya BPR maupun koperasi. Tujuannya adalah bagaimana bisa meningkatkan pelayanan kepada unbank and underbank, ya kan, which is artinya visi misinya cukup bagus. Nah, pada saat 2010 saya itu mengimplementasikan suatu sistem core banking yang karena apa? Dari research tim kami itu didapatkan BPR tiga kondisi yang dan sampai sekarang masih terjadi. Satu adalah tidak ada teknologinya. Yang kedua adalah produknya terbatas karena offline. Ya kan? Offline ini harus datang ke kantor BPR. Yang ketiga adalah SDM. Nah, jadi tiga hal tadi itu yang terjadi kenapa BPR tidak bisa berkembang dengan yang seperti kita harapkan dengan cepat. Karena tiga hal. Nah, pada saat itu saya menyediakan core banking karena kita tahu bahwa banyak BPR yang core bankingnya itu masih sederhana sekali. Ya kan? Nah, apalagi kalau sekarang dengan tren bahwa nasabah BPR ingin punya ATM card, bagaimana dengan core bankingnya? Nah, inilah tantangannya. Ya. Nah, kalau sistem sendiri menurut saya yakin bisa disiapkan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah penerapannya nanti. Karena penerapan tadi itu kepada penerapan dari IT. Iya, apalagi implementasi ya Pak. Implementasi tadi kepada pelaku-pelaku BPR karena bukan saja bilang bahwa ini sistemnya silakan dipakai. Ya kan? Itu harus juga merubah mindsetnya dari atas pimpinan sampai di level karyawannya. Ya kan? Ini tantangannya dan saya struggling di 2010 sekian itu dan gagal. Saya sudah pada saat itu banknya sudah berinvestasi cukup besar untuk membeli suatu core banking yang cukup bagus gitu. Iya. Jadi lebih kepada implementasi ya Pak ya. Kita harapkan ini dikawal dengan baik oleh OJK ya Pak. Tapi tentunya kalau misalnya nanti implementasi dan sosialisasi mengenai pilot project IT 100 ini baik ya tentunya siap lah ya perusahaan Anda untuk ikut berkontribusi dan juga ikut serta percaya. Karena kan tujuannya tadi efisiensi ya Pak ya memang sangat-sangat urgent dibutuhkan pada keadaan seperti ini. Nah Pak ini mungkin sebagai penutup saja ya di kesempatan kali ini. Tema kita kan memang jelas ya Pak ya keadaan dari BPR dan BPRS di semester 1 2025 dan cara-cara strategi untuk tetap thriving lah di situasi seperti sekarang, digitalisasi dan lain-lainnya. Mungkin sekarang straightforward saja Pak pertanyaan saya, aspirasi apa yang Anda miliki untuk pemerintah Pak? Selaku pelaku industri BPR dan BPRS, harusnya pemerintah tuh mengeluarkan regulasi, support, insentif seperti apa dan regulasi apa yang sebenarnya justru counterproductive dan seharusnya tidak dikenakan tentu untuk industri BPR dan BPRS bisa lebih baik lagi. Ke Pak Cahyo. Baik, terima kasih Mbak. Kehidupan ekonomi kita ini kan saling berkaitan satu sama lain. Jadi dan kebijakan yang diambil pemerintah pasti akan berimbas ke semua industri. Nah, kita pahami sekarang UMKM kita itu sekarang bersaing dengan produk-produk impor. Ini persoalan besar. Sehingga mereka tidak lagi bisa leluasa untuk memproduksi barang-barang maupun jasa yang efisien, yang harganya bisa harganya lebih murah maksud saya gitu. Satu hal itu. Sehingga yang kami harapkan pemerintah bisa mendukung hidupnya UMKM, tumbuhnya UMKM, diantaranya adalah satu tadi menyiapkan pasar yang kondusif bagi UMKM kita. Pasar yang kondusif itu berarti mendukung mereka untuk kemudian bisa menjual produknya baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian yang kedua, UMKM kita ini banyak keterbatasannya, terutama di sisi sumber daya manusia, kemudian tadi teknologi dan sebagainya. Itu harus didukung dengan cara apa? Pemerintah memiliki banyak balai latihan kerja misalnya, dan itu harus diaktifkan kembali supaya UMKM kita itu bukan sekedar kalau orang Surabaya namanya bonek lah, bondo nekat, modal nekat saja. Yang penting
punya bisnis kecil-kecil yang terjadi mereka tidak akan survive dan rata-rata kita sebut dengan subsisten bisnis. Jadi bisnis yang hanya sekedar untuk kehidupan dirinya dan keluarganya, tidak bisa tumbuh menjadi industri. Nah ini yang harus kemudian dibidik oleh pemerintah. Bagaimana menaikkan kelas jadi industri subsisten menjadi industri yang betul-betul bisa hidup dalam jangka waktu yang lebih panjang. Betul. Dan tidak terjadi begini, kalau kita sebut UMKM kita itu sebenarnya ada yang betul-betul real UMKM, ada yang terpaksa jadi UMKM. Kalau terpaksa berarti dia bisa saja awalnya dia itu karyawan, kemudian karena di PHK dia bikin bisnis. Tidak ada sejarah dia pernah bina bisnis itu. Yang ada adalah dia tidak sustain bisnisnya. Nah, tapi ini terjadi sehingga pemerintah juga harus melihat migrasi dari tenaga kerja yang awalnya bekerja di perusahaan, kemudian terpaksa menjadi pengusaha, ini harus ditangkap. Ya kan, ditangkap sebagai apa? Sebagai peluang untuk mengembangkan UMKM. Sekali lagi, kalau tidak ada pasar yang kemudian bisa menerima produk dan layanan mereka, maka mati dengan sendirinya. Ya berproduksi tapi nggak ada yang beli. Kementerian UMKM kayak gimana Pak perannya? Saya tidak tahu persis ya nih apa yang terjadi, tetapi di dalam praktek sehari-hari UMKM itu menurut saya hidup sendiri. Hidup sendiri. Artinya apa? Ya semampunya dia. Semampunya dia, terutama yang kecil dan mikro. Sebenarnya harus banyak supportnya, utamanya gini. Supportnya itu directnya ke UMKM, tapi secara indirect nanti ngaruh ke BPR dan BPR. Nah, otomatis. Karena itu adalah karena UMKM itu sektorilnya BPR dan BPRS. Jadi sebagai nasabah utama kami, maka mereka akan direct. Sebenarnya stakeholdernya berarti tidak serta-merta OJK dan BI ya Pak ya dalam anggaran kredit, tapi bagaimana UMKM ini bisa bergerak dengan kuat gitu dengan support sebagai demand, Pak. Kita bisa bayangkan dalam sebuah industri hanya ada supply tanpa demand. Nggak akan lama hidupnya. Gitu. Dari Pak Irianto, terima kasih Pak Cahyo. Bagaimana Pak Irianto? Sama. Kalau contohnya banyak kasus, banyak istilah kasus binaan-binaan UMKM, binaan-binaan dari lembaga pemerintah maupun dari bank umum pemerintah, ya kan. Tapi setelah dibina kan dibiayain sama bank umum tersebut. Harusnya, harusnya udah kenapa tidak disalurkan melalui kami sebagai pelaku. Itu satu. Yang kedua begini, salah satu contoh yang sekarang sedang program pemerintah adalah perumahan murah. Ya kan, dengan disubsidi. Nah itu melalui penyaluran melalui bank umum. Kenapa nggak melalui BPR? Ya kan, kalau di BPR, saya bilang dan kebetulan saya ada pertemuan dengan pengurus daripada BP Tapera. Saya bilang kenapa tidak ke BPR? Kalau misalkan begini, kepada BPR itu ada sertifikat. Misalkan sekarang mendapat kredit, kita berikan kredit penyaluran adalah 200 juta misalkan. Lalu dia karena ada angsuran kan makin lama makin berkurang. Tetapi nilai tanah atau nilai bangunannya akan naik, betul kan? Nah sehingga apa? Pada saat dia sudah naik, cicilannya sudah mulai kreditnya sudah mulai berkurang. Kebetulan mereka memerlukan dana pinjaman lagi, kita bisa tambahkan. Nah artinya buat si BPR adalah ada pengembangan kredit lain di luar dari perumahan itu sendiri. Jaminannya apa? Dari rumah itu. Tapi unfortunately itu masih belum disalurkan melalui BPR, baru melalui bank umum. Jadi kalau ini lebih kepada ya maksudnya dibukakan dong akses ya untuk BPR BPS lebih besar lagi. Dan kasihlah kita bahasa kesempatan gitu ya untuk benar-benar menangani. Jadi bank umum itu harus bekerja sama dengan BPR. Biarlah BPR yang memang benar-benar menjadi segmennya. Ya. Jadi sesuanya semua. Tadi kan Pak Cahyo juga sudah bilang bahwa dengan melalui program linkage, ya sudah harus terimalah dengan linkage kita yang melakukan, jangan langsung semuanya dipotong.